Alhamdulillah di malam ini kita bisa eh, silaturahim, yaitu melanjutkan materi yang kemarin Selasa pekan kemarin kita menyampaikan terkait tadabbur, langkah tadabbur, kemudian hikmah tadabbur. Nah, sekarang kita tadabbur. Kita nanti akan mentadaburi satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini tidak asing bagi kita sebagai orang yang beriman. Ya, langsung saja karena materinya agak panjang kayaknya. Tapi tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, khususnya kemudian jemaah Masjid Ahmad Dahlan yang hadir tentunya berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi dari surat An-Nisa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seruan diawali dengan ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kalau dalam kaidah bahasa Arab ini seruan, nida, panggilan. Tetapi yang menarik pada ayat ini adalah Allah memanggil, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman di sini kalau kita lihat definisi iman, yaitu bukan hanya lisan, saya beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya iman itu tasdiqul qalbi. Yang pertama, pembenaran hati dulu. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, kemudian yang kedua, iqraru bil lisan. Secara lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, amal bil jawarih atau al amalu bil arkan, yaitu dengan anggota badan. Maka kalau kita lihat definisi iman di sini, iman itu tidak cukup secara pengertian lisan saja, tidak cukup keyakinan saja. Banyak orang yang mengatakan beriman kepada Allah secara lisan, atau mungkin hatinya yakin bahwa Allah itu ada, tetapi mereka tidak al-amalu bil arkan, tidak beramal soleh. Makanya dalam bahasa Quran itu sering sekali iman itu digandengkan dengan amal soleh. Kenapa? Karena tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak amal soleh. Begitu juga amal soleh kalau tidak diyakini, maka itu bukan bagian dari keimanan kepada Allah. Jadi yang pertama Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertama perintahnya itu adalah atiullaha wa atiur rasul. Nah, nanti akan kita bahas kenapa kok tidak wa atiu ulil amri di sini. Pertama itu adalah perintah mutlak agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa atiu di sini tidak ada pembatas, artinya adalah kita mutlak, tidak ada syarat. Taat kepada Allah itu tidak ada syaratnya. Begitu juga taat kepada Rasul itu tidak ada syaratnya. Maka wa atiullaha wa atiur rasul. Nah, yang ketiga wa ulil amri. Kenapa kok tidak ada kata wa atiunya? Kenapa? Karena taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Mereka bertakwa kepada Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, yang menjadi ukuran ketika menentukan seorang pemimpin itu adalah keimanan. Tidak boleh sekedar misalnya pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, atau hanya kecerdasan barangkali. Bapak Ibu rahimakumullah, Jepang kurang bagaimana lagi, kurang maju bagaimana lagi, kurang sejahtera bagaimana lagi Jepang. Tetapi dari sisi pendidikan itu tidak baik. Maka kita orang-orang yang beriman, satu penelitian yang luar biasa ini perlu kita sebagai orang tua paham ya. Banyak para guru itu tergiur dengan model pendidikan di Jepang. Betul itu mencerdaskan, tetapi untuk rujukan sebagai pendidikan itu kurang baik. Kenapa? Karena pendidikan yang baik itu adalah
pendidikan itu yang beradab. Jadi di Jepang ya, bisa dibaca di berita bagaimana tingkat bunuh diri, ya, rakyatnya bunuh diri, mahasiswa atau pelajarnya bunuh diri. Nah, maka kita tidak perlu membanggakan pendidikan yang diterapkan di sana. Nah, kemudian wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi para pemimpin itu wajib ditaati, hukumnya wajib. Kapan? Ketika mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri pemimpin yang baik nanti akan kita bahas ciri-ciri pemilih yang baik. Kita kadang sibuk kalau ciri-ciri pemimpin yang baik itu jemaah insya Allah sudah paham. Yang pertama apa? Siddiq, jujur. Yang kedua, fatona, cerdas. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, amanah. Itu paham semua. Tetapi kalau kita melihat penjelasan para ulama terkait ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi suatu negara yang menjadi negara yang thayyibah, yang baik, kemudian yang diampuni penduduknya oleh Allah, itu ternyata bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi ditentukan oleh rakyatnya. Maka nanti di samping kita teriak mencari ciri pemimpin yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita sebagai rakyat yang baik. Yang pertama adalah pemimpin itu harus jujur. Pemimpin itu harus jujur. Pemimpin itu harus jujur. Ini tidak ada pilihan lain kecuali pemimpin yang jujur. Kita hari ini tidak sedang krisis ekonomi. Kita hari ini tidak sedang krisis orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tetapi kita hari ini sedang kekurangan orang-orang yang berakhlak. Kita hari ini kekurangan orang-orang yang jujur. Kenapa kita berani mengatakan bahwa Indonesia ini tidak sedang krisis ekonomi? Bisa dilihat, bisa dicek nanti datanya per tahun. Berapa banyak uang negara yang dirampok oleh penjahat-penjahat negara. Berapa banyak uang negara yang dirampas oleh para koruptor. Wah, itu kalau dibagikan ke rakyat itu saya kira cukup lah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di minimal Ponorogo. Berapa banyak uang negara yang dirampas misalnya Ponorogo oleh para koruptornya, itu kalau dibagikan ke pelosok-pelosok saya kira cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Jawa Timur berapa banyak para koruptor itu yang dipanen setiap bulannya untuk dijadikan tersangka korupsi. Nah, itu kalau yang dicuri oleh mereka itu bahasa modernnya kan koruptor ya. Kadang orang-orang desa itu kok keren sekali katanya koruptor. Wah, kalau pakai bahasa mencuri mereka ngerti. Nah, jadi kita ini tidak sedang krisis ekonomi. Buktinya masih banyak sekali harta atau kekayaan negara yang bisa dicuri oleh para penjahat negara. Jadi gampangnya penjahat lah biar mudah dimengerti. Kemudian kita juga tidak sedang krisis orang-orang cerdas. Banyak orang-orang pintar, tapi kita hari ini sedang kehilangan orang-orang yang jujur. Maka mencari pemimpin, carilah pemimpin yang jujur. Dari mana kita melihat kalau kita misalnya di Ponorogo, bagaimana cara kita menentukan dan mengetahui bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang jujur? Pertama, kejujuran itu bukan masalah hitung-hitungan materi, tetapi kejujuran itu kata para ulama adalah kejujuran kepada Rabbnya. Dari mana kita melihat kejujuran kepada Rabbnya? Dari sholatnya. Sholat itu menjadi ukuran. Apakah kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah kemudian nanti ridho dan ikhlas dipimpin oleh orang yang tidak sujud kepada Allah? Tentu tidak. Maka menjadi ukuran menentukan pemimpin itu adalah sholatnya. Kalau dulu suruh cari itu yang kencang sholat subuhnya.
Ya kalau sekarang minimal sholatnya lah 5 waktunya. Kenapa? Karena awal orang itu berkata kedisiplinan itu akan sulit kalau mereka tidak bisa menjaga waktu-waktu sholat. Jadi sholatnya itu yang utama untuk melihat orang itu jujur atau tidak. Kata para ulama, sejahat-jahatnya manusia, selama ia menegakkan sholat, selama ia mendirikan sholat, maka ia masih baik. Walaupun ia seorang pembunuh, selama ia sholat, artinya dia masih tahu Rabbnya. Tetapi kalau sudah tidak sholat, walaupun kata orang itu jujur, kadang kan ada kita itu bilang, oh si A itu baik, tetapi sayangnya tidak sholat, itu tidak baik namanya. Kenapa? Karena kebaikan yang pertama itu diukur antara hubungan dia dengan Rabbnya dulu, baru hubungan dengan manusia. Oh si A akhlaknya baik tetapi tidak sholat. Akhlak pertama itu adalah akhlak kepada Allah. Maka dalam buku adab atau akhlak, yang pertama kali dibahas itu adab kepada Rabbnya dulu. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian baru itu nanti kepada orang tua, kemudian kepada sesama. Jadi cari pemimpin yang jujur. Lalu kita sebagai seorang pemilih juga adalah menjadi pemilih yang jujur. Jujur itu dari mana ukurannya? Dari keimanan tadi. Ukurannya adalah keimanan. Bukan lagi ukuran merah atau biru, tetapi keimanan. Banyak sekarang kan fatwa itu. Fatwa yang beredar itu boleh itu diambil uangnya. Kemudian jangan coblos orangnya. Ya walaupun ada kan yang membolehkan seperti itu. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang rakus uang. Kalau orang yang jujur insya Allah tidak pernah memfatwakan seperti itu. Ya kita tidak tahu uang itu nanti sumbernya dari mana. Kemudian masuk nanti saya sebagai suami misalnya nanti dimakan oleh istri, dimakan oleh anak, kemudian jadi apa? Nah itu jadi yang pertama itu adalah pemimpin yang jujur. Yang kedua tadi sudah disebutkan yaitu pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah itu bagaimana? Ternyata para ulama juga ini jarang ditemukan oleh kita. Jadi amanah itu bukan sekedar dititipi barang kemudian disampaikan kepada penerima. Tetapi amanah di sini kembali adalah kepada amanah yang diberikan oleh Allah yaitu sholat. Jadi sholat. Karena amanah yang Allah berikan itu adalah berupa kewajiban itu dulu. Jadi sholat. Pemimpin itu kalau sudah tidak sholat, maka akan berat untuk menjalani kepemimpinannya. Jadi sholat, amanah yang pertama yang Allah akan tagih itu adalah sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab tentu. Bertanggung jawab itu terhadap siapa? Terhadap rakyatnya. Nah, sekarang kan negara kita ini sedang amburadul. Maka kita tidak boleh menuhankan manusia. Selasa yang lalu saya sampaikan ya, tidak boleh kita mengatakan misalnya kalau si A jadi pemimpin negara ini pasti adil, pasti makmur, pasti sejahtera. Itu tidak boleh. Itu namanya kita menuhankan manusia. Tidak boleh kita memastikan. Apalagi kita di bawah sistem demokrasi. Hari ini mereka yang di atas itu cakar-cakaran. Tapi bulan depan mereka sudah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Kitalah yang menderita yang di bawah ini. Kita yang mengorbankan saudara kandung, kita mengorbankan tetangga, kita mengorbankan teman lama. Kita berteman puluhan tahun kemudian hilang gara-gara satu perbedaan, yaitu perbedaan pilihan tadi. Sekali lagi ini demokrasi. Demokrasi. Diingat ketika kita mau memilih itu ini demokrasi.
Jangan pernah korbankan persahabatan, keluarga gara-gara beda pilihan. Nah, kemudian yang keempat, pemimpin itu harus ahli. Di sini kalau bahasa tadi fatona, cerdas. Tidak boleh kepemimpinan itu dipasrahkan kepada orang yang tidak ahli. Karena sesuatu yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka itu akhirnya mesti kehancuran. Ahli itu ya paling enggak ya punya pengalaman. Ukurannya adalah kalau menurut satu penelitian, kalau presiden itu minimal dia pernah menjabat di bawahnya. Apa bawah presiden itu? Gubernur lah. Ya. Kalau ia mencalonkan sebagai presiden, maka minimal di bawahnya. Kalau misalnya mencalonkan gubernur, minimal dia jadi bupati, itu dikatakan ahli. Tapi di negara kita kan tidak. Siapa mau, mereka bisa jadi. Maka jangan heran kalau negara ini semakin berantakan dalam banyak hal, misalnya ya hukum terutama ya. Banyak orang yang teriak, nanti kalau saya jadi presiden, insya Allah hukum akan berjalan adil. Buktinya dari dulu juga enggak tuntas-tuntas sampai sekarang. Kembali lagi, kenapa? Karena demokrasi. Maka kita tidak boleh menuhankan manusia. Ya, cakar-cakaran. Iya, sekarang mereka itu perang di atas, tetapi 3 bulan kemudian mereka akan bagi-bagi ghanimah, akan membagi-bagi kekuasaan. Nah, makanya jangan tukar persahabatan saudara kita gara-gara beda pilihan. Saya sering warga atau masyarakat, tokoh-tokoh di Winong itu sering datang ke pondok itu nanya, Ustadz pilihannya siapa? Ya, saya jawab masih rahasia. Nanti saya akan bilang setelah saya nyoblos. Artinya tanggal 15 baru saya sampaikan. Ya, wali santri juga gitu, sering japri, Ustadz alam Quran sebenarnya pilih siapa? Alam Quran santrinya tidak milih karena usianya belum memenuhi syarat. Dan kita memang tidak membahas itu di pesantren. Siapapun yang mau membahas politik di pesantren harus di luar pesantren. Dan itu berlaku kepada semua ustadz yang mau membahas politik praktis, silakan di luar pesantren. Termasuk kalau sama saya berarti harus di luar pesantren. Pesantren pembahasan kita hanya pendidikan dan Quran. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah punya pilihan masing-masing dimantapkan. Dan kalau perlu itu jangan berselisih antara suami dan istri. Kebenaran itu tidak bisa netral. Kita kan sering gitu alasan kita. Netral aja. Kebenaran dan batil itu tidak pernah netral. Artinya ukuran benar dan batil itu tidak pernah netral. Sebisa mungkin kita kan bangga itu, istri kita pilih 01 misalnya, kita pilih 02, kemudian kita bangga, oh ini demokrasi. Tidak bisa. Moderat. Itu kelihatan suaminya itu enggak bisa sebagai kaum ya. Jadi pilihan itu adalah berdasarkan ukurannya iman tadi. Jadi harus ahli. Menjadi pemimpin itu ahli. Kalau tingkat nasional ya paling enggak dari sisi bahasa itu harus ahli. Ya, jadi kalau misalnya ada tamu dari Inggris ngajak bahasa Inggris ya paling enggak nyantol lah dikit-dikit ya. Ya itu namanya ahli. Ketika ada orang yang berbicara terkait ekonomi nyantol. Ketika berbicara tentang hukum nyantol, itu namanya ahli. Kenapa tidak? Kalau presiden itu misalnya masrahkan kepada menteri-menterinya semua terkait pengetahuannya, presiden itu akan dikendalikan oleh menteri-menteri. Maka kata seorang pakar politik, presiden itu tidak boleh terlalu percaya kepada bawahan. Presiden itu harus lebih cerdas daripada bawahan. Kenapa? Kalau bawahan lebih cerdas dari presiden, maka presiden itu suatu saat akan diatur oleh bawahan. Sehingga kebijakan-kebijakan itu yang dibuat oleh bawahan bukan oleh presiden. Itulah pentingnya seorang pemimpin itu harus cerdas. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemimpin yang
mencintai rakyat dan dicintai rakyat. Mencintai rakyat itu artinya mengukur segala sesuatunya itu dengan kepentingan bersama. Kita lihat bagaimana ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, itu mereka rela kelaparan demi rakyatnya. Kalau hari ini adakah bupati yang kelaparan gara-gara memikirkan rakyatnya? Adakah Pak Camat yang kelaparan gara-gara memikirkan rakyatnya? Adakah gubernur yang kelaparan gara-gara memikirkan rakyatnya? Adakah anggota Dewan DPR itu yang kelaparan gara-gara memikirkan rakyatnya? Adakah presiden hari ini yang kelaparan gara-gara memikirkan rakyatnya? Tidak ada. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Di saat masyarakat itu kelaparan, di saat masyarakat itu naik ontel berjalan kaki, bahkan di saat masyarakat itu sepeda motornya itu kredit untuk menjadi satu kebutuhan mencari pekerjaan, itu wakil-wakil rakyat itu kendaraannya dingin-dingin. Ya di sini barangkali ada yang mencalonkan jadi anggota DPR. Ya, ini harus diingat. Ya, ini renungan untuk kita bersama. Sehingga pemimpin itu adalah fungsinya untuk menaungi dan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pemimpin-pemimpin terdahulu itu rela lapar, rela tidak makan demi rakyatnya. Nah, sekarang bagaimana? Bahkan kadang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kampanye itu janjinya kayak bulan Ramadan di waktu berbuka. Artinya apa? Manis semua. Manis semua. Setelah kepilih sudah menjauh. Nah, di sini nggak apa-apa, barangkali di sini ada ya calon-calon dewan, ini perlu didengarkan. Kenapa? Karena wakil rakyat itu adalah mewakili suara rakyat, mewakili hati rakyat, mewakili keberadaan rakyat. Jangan rakyatnya naik ondel, mereka naik alphard. Nah, ini sudah jauh dari kepemimpinan di masa lampau. Maka kalau ini yang terjadi, kita tidak boleh terlalu berharap besar bahwa negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau suara kita ya, ketika di awal Masya Allah belusukan kemana-mana, kemudian setelah kepilih jadi pemimpin, sudah lakum dinukum wal yadin. Kamulah jalan sendirilah, saya akan jalan sendiri di sini. Kamu cari rezeki sendirilah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bahwa kepemimpinan itu sebenarnya diawali dari bawah. Jadi ketika kita berbicara ke pemimpin itu tidak hanya tertuju pada yang tertinggi siapa? Presiden. Tetapi ke bawah, ke gubernur, kemudian bupati, camat, lurah. Itu semuanya. Jadi kalau kita mau memperbaiki bangsa ini menjadi baldatun thayyibah itu ya dari bawah-bawah ini, kemudian dari masing-masing kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kembali fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam ayat ini farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian itu berselisih terkait satu hal atau ragu terkait satu permasalahan, maka menjadi ukurannya itu adalah ruddu, kembalikan semuanya kepada Allah, kepada aturan Allah. Saya yakin kita semuanya sudah lama sujud kepada Allah, sudah lama kita belajar agama, maka saya yakin jemaah ini sudah bisa menentukan siapa kira-kira dari calon pemimpin kita itu yang paling dekat kepada Allah. Kalau kita mencari yang sempurna, cari yang ideal, itu tidak akan pernah ketemu. Tetapi setidaknya kita menemukan pemimpin yang benar menurut kita. Dan pemimpin yang benar itu nanti belum tentu menang. Kita jangan kecewa.
Kita memilih pemimpin itu adalah mencari yang benar, bukan yang menang. Kalau kita mencari pemimpin yang menang, maka jangan milih sekarang. Nanti setelah menang. Kalau kita cari pemimpin yang menang, maka nantilah tanggal 20. Setelah penghitungan itu ditentukan, hasil penghitungan ditentukan, di situ kita baru nyoblos. Nah, itu namanya mencari pemimpin yang menang. Ya, disinilah ujian keimanan kita. Kita itu cari pemimpin yang benar apa yang menang. Kalau yang benar berarti ukurannya adalah keimanan, dan kebenaran itu belum tentu menang secara kasat mata, tetapi menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan untuk merebut kekuasaan itu beda dengan dulu. Dulu ketika ditunjuk sebagai pemimpin itu istikharanya Masya Allah, nolaknya luar biasa. Kalau sekarang kan tidak. Untuk menjadi pemimpin ya harus bayar dulu. Sekarang untuk menjadi presiden berapa modal yang harus dikeluarkan? Menjadi gubernur, menjadi kepala desa, berapa uang yang harus dikeluarkan? Maka wajar kalau negara kita masih seperti ini. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman tetap harus ikhtiar, tidak boleh pesimis. Kita harus yakin bahwa kebangkitan Indonesia emas pada tahun 2045 itu terwujud. Dan seorang peneliti mengatakan bahwa kebangkitan Indonesia pada tahun atau disebut dengan Indonesia emas itu adalah diawali dengan Quran. Jadi diawali dengan Quran, ditandai dengan Quran. Sekarang program-program pesantren-pesantren tahfidz itu sudah menjamur. Bahkan saya pernah diskusi sama Kiai Heru terkait program Quran. Beliau itu memprediksi pada tahun ke 2045 nanti Indonesia ini rumah-rumah Quran itu seperti warung-warung. Jadi kebangkitan Indonesia itu nanti pada tahun 2045 itu diawali dari Quran itu. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan jauhkan dari Quran. Kita juga mulai belajar Quran. Apa yang bisa kita mampu. Ya, ini waktunya kurang berapa menit? Masih 15 menit. Ya, baik, ini sebagai pengantar saya cukupkan, saya kira. Nanti ada pemateri, insya Allah akan melanjutkan materi pemimpin tadi. Nah, kita masuk ke materi inti. Nah, kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kalau saya membahas makharijul huruf itu tidak selesai, saya kira 15 menit. Karena belajar makharijul huruf itu satu huruf kadang butuh waktu 1 bulan. Huruf ain saja itu butuh waktu 3 bulan. Bahkan ada Imam Masjidil Haram itu belajar huruf ra sampai 1 bulan. Nah, kalau kita kan pengennya cepat aja. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan irama yang sangat sederhana. Kecuali terkhusus para yang jemaah yang masih muda, saya kira perlu untuk belajar ini sehingga bacaan kita tidak datar. Irama itu ada 7 macam dan setiap macam itu ada 3 tangga nada. Nah, dulu sudah pernah saya sampaikan kita akan belajar irama sederhana, yaitu irama apa namanya? Irama nahwan. Nahwan itu ada 3 macam. Ada yang mutawasid. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu nanti rumusnya sederhana, bapak-bapak tinggal mengikuti. Nanti insya Allah kalau dibiasakan ini menjadi sesuatu yang mudah. Baik, ini rumusnya dulu, nanti bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau santri insya Allah sudah bisa ya, karena santri sudah biasa. Ini saya bawa 1 santri, yaitu rumusnya adalah aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Saya ulangi, masih belum nyantol ini, diperhatikan. Aba aba, enggak usah huruf
jim dulu ya. Aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Jadi naik datar turun, naik datar turun, naik datar turun. Itu tangga nadanya. Aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Coba bareng-bareng 1 2 3. Aba abata aba aba abata aba abata aba. 1 kali lagi, 1 2 3. Aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Sudah bisa? Belum. Nah, ya nanti setiap saya ngisi di sini insya Allah penutupnya nanti ini biar nyantol. Sebenarnya gampang, nanti kalau sudah sampai rumah bisa diikuti. Saya mau makan nasi ayam. Saya mau minum jus jeruk misalnya gitu. Ya. Saya mau mandi air hangat. Nah, gampang itu nanti kalau sudah terbiasa. Ya, putri saya itu 3 hari sudah nyantol, sudah membentuk bacaannya. Kalau dipindah ke Quran bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Surat apa misalnya? An-Nas ya? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya baik, abata dulu 1 2 3. Aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abata dulu 1 2 3. Aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Cukup? Iya, nanti tinggal yang penting rumusnya ini jangan sampai hilang. Nanti terserah mau diganti kata apa. Nyampe rumah. Saya mau tidur sambil berdiri. Apa iya bisa tidur sambil berdiri? Iya, yang paling bisa itu biasanya santri. Kalau santri itu berdiri itu jadi tidur. Duduk, berdiri, berbaring, apalagi kalau santri itu bisa tidur. Jadi itu rumusnya yang nggak boleh hilang. Nanti kalau lupa bisa dilihat di Facebook. Nah, di Masjid Ahmad Dahlan Facebooknya silakan dilihat. Rumusnya gampang. Aba aba abata aba aba abata aba abata aba. Atau bisa diganti. Na 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 na. Intinya itu naik dulu, kemudian datar, nah turun pelan-pelan. Na 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 na.
Udah nyantol ibu-ibu? Ya nggak apa-apa, nanti diteruskan di rumah ya. Itu penting rumusnya tadi, aba, aba, abata atau tata, tata bisa juga. Itu rumus utamanya, aba, aba, abata itu. Nanti di rumah diganti. Saya mau makan pakai iwak kali misalnya. Lauknya iwak kali. Ya, dirubah sendirilah, nanti dimodif ya. Ya, nanti ini rumus dasar, nanti silakan dimodif sendiri-sendiri. Ya. Karena sebenarnya makomat itu jarang sekali yang paten pada apa namanya pada nada itu misalnya nahwan terus jarang sekali. Itu sudah dimodif macam-macam biasanya. Yang penting kita paham, hafal tangga nada dasarnya kemudian nanti dikembangkan sendiri. Kalau sudah hafal nanti gampang surat apa saja bisa. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Jadi naik dulu, kemudian datar turun. Ya, siapa yang mau nyoba? Barangkali ada yang mau nyoba? Nanti coba di rumah masing-masing. Nah, jadi nanti, insya Allah kalau saya ada kesempatan ke sini lagi, kalau perlu nanti saya printkan ininya, rumusnya tadi. Tetapi saya kira nggak perlu lah, tinggal aba-aba gitu. Aba, aba, abata. Jadi panjang pendeknya itu diperhatikan. Aba itu berdiri. Aba, aba, abata. Panjang nih. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Sekarang kita bareng-bareng bapak-bapak, ibu-ibu. 1, 2, 3. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. 1, 2, 3. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Jadi naik, datar, turun. Naik, datar, turun terus seperti itu. Kalau sudah turun, naik lagi. Atau diulang turunnya itu enggak apa-apa. Turun, naik lagi, turun. Nanti kalau sudah menguasai gampang lah. Mau turun terus, enggak apa-apa. Yang penting jangan turun ke sumur. Atau naik juga enggak apa-apa. Yang penting naiknya pakai pesawat, jangan naik angin. Kalau sudah paham rumusnya, insya Allah. Teman saya itu kemarin di Solo minta saya WA saya rekaman rumus ini. Nah kemudian 3 hari yang lalu, saya bulan kemarin itu minta rumus ini, kemudian 3 hari yang lalu sudah ada di YouTube itu. Dia sudah mengajarkan ke orang lain. Oh, luar biasa sekali, udah ngalahkan yang ngajarin. Sudah ada di YouTube. Dan ilmu itu memang harus begitu, ketika sudah paham, salurkan kepada orang lain. Jangan nunggu pintar dulu. Iya kita kalau pintar, kalau enggak, ya enggak jadilah bermanfaat ilmu kita. Ya, maka kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu, kalau kita tahu huruf alif, ajarkan huruf alif. Tahu huruf ba, ajarkan huruf ba. Jangan nunggu paham huruf iya dulu. Kenapa? Karena belum tentu umur kita sampai pada huruf iya. Akhirnya ilmu kita menjadi ilmu yang gairu nafi, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu paham, ajarkan, paham, ajarkan, paham, ajarkan. Jangan nunggu pintar. Enggak apa-apa, apa kata orang terserah. Walaupun kita dibilang bukan ustadz, enggak apa-apa. Toh yang menilai itu bukan mereka tetapi Allah. Allah yang menilai kita. Kalau sudah Allah menjadi ukuran standar penilaian manusia, maka kita tidak akan pernah la yakhafuna laumata laim, tidak akan pernah takut terhadap celaan manusia. Yang paling penting kita ikhtiar terus untuk belajar. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Itu ya baik. Ya. Ayatnya panjang. Tinggal berhenti di wakaf. Ya saya contohkan. Ayat panjang misalnya ya ayat kursi ya.
aba aba abata Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Ketika fil ard nanti naik lagi, di bawahnya itu naik lagi ke seterusnya. Iya. Misal Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat, dan seterusnya. Intinya itu kalau sudah tahu rumusnya, ayat panjang atau pendek sama saja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya. Ya. Iya, boleh. Enggak harus mengikuti tanda wakaf. Nah, tetapi kalau kita untuk kehati-hatian, berhentilah di tanda wakaf. Jadi tanda wakaf mutlak itu adalah ketika merubah arti itu haram. Ya, walaupun la itu banyak ayat-ayat itu ada tanda wakaf la-nya, tapi kan berhenti di situ. Misalnya ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Boleh kita ada yang memakruhkan, ada yang boleh berhenti, ada yang boleh lanjut. Tetapi lebih baik lanjut kalau nafas kita panjang. Kalau nafas kita tidak cukup, maka berhenti di tanda wakaf ini. Walaupun di sini ada larangan berhenti tanda la misalnya. Ya, karena ini ijtihad para ulama. Jangan kita nafas kita pendek lalu memaksakan untuk lanjut, akhirnya putus. Nah, berubahlah arti, bisa jadi seperti itu. Jadi ghairil maghdubi alaihim itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Memang paling afdol, paling utama adalah lanjut kalau nafas kita cukup. Kalau tidak, ya sudah berhenti. Kalau itu yang kita mampu. Baik, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.